perkara yang dianggap sepele, yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang, padahal merupakan sebuah kekeliruan yang perlu diluruskan, adalah bersuara ketika menguap. Sepertinya sepele, tapi tunggu dulu sobat, disebutkan dalam sebuah hadits bahwa setan itu tertawa bila mendengar seorang bersuara ha'ah ketika menguap. Apalagi kalau sampai teriak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Oleh karena itu bila salah seorang dari kalian bersin lantas dia memuji Allah, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasydid kepadanya, mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap, maka dia dari setan. Bila seorang menguap hendaklah dia menahan semampunya. Bila seorang menguap sampai keluar ucapan ha'ah, setan akan menertawainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah di antara adab yang perlu diperhatikan ketika menguap, yaitu menahan semampunya. Bila tidak mampu maka menutup mulut dengan tangan. Kemudian adab selanjutnya adalah menahan suara ketika menguap. Membuat musuh bahagia tentu terlarang dalam Islam. Yang diperintahkan oleh Islam adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Karena orang yang mukmin adalah saudara kita. Mafhum muhalafahnya adalah bila memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, yang mana seorang mukmin itu saudara itu diperintahkan. Maka memasukkan kebahagiaan ke dalam hati musuh orang-orang yang beriman tentu terlarang. Bila seorang membuat setan tertawa karena keisengannya mengeluarkan suara ketika menguap, berarti ia telah membuat setan bahagia. Karena tertawa merupakan ekspresi bahagia atau ridho. Ini jelas-jelas terlarang, terlebih setan adalah musuh yang senyata-nyatanya. Secara tegas Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan surah Fathir ayat 6, yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak pengikutnya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Namun, ada yang menarik dari penjelasan salah seorang ulama yang bernama Ibnu Battal rahimahullah mengenai makna hadits yang kami sebutkan di atas. Beliau mengatakan, yang artinya, penyandaran perbuatan menguap kepada setan maksudnya adalah penisbatan pada keridoan dan keinginan setan, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saat men-syarah hadits ini, bila menguap itu sendiri sudah termasuk perbuatan yang mengundang ridho setan, lalu bagaimana lagi dengan seorang yang menguap serta dibarengi suara sekuat tenaga? Yang secara jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabda beliau, bila seorang menguap sampai keluar ucapan ha'ah, setan akan menertawainya. Ini baru ucapan ha'ah saja sudah membuat setan tertawa, sekedar desiran suara ringan yang keluar tatkala menguap. Bagaimana lagi bila yang diucapkan adalah ucapan dengan intonasi suara yang lebih kencang dan nadanya lebih panjang? Tentu lebih girang lagi setan dibuatnya. Maka dari itu mulai saat ini mari kita ubah kebiasaan kurang baik tersebut, yaitu berusaha menahan suara ketika menguap. Jangan sampai kita menjadi penyebab setan tertawa. Dan juga berusaha melestarikan adab-adab lainnya yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguap. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari Embun Ilmu. Wallahu a'lam bishawab.